videonya ya. Nanti saya lihatkan videonya. Saya juga menanam beberapa tanaman yang kehujanan, kepanasan, musim hujan seperti ini. Kemarin setelah saya pangkas, daunnya tumbuh bagus, baru, dan daun-daun muda, daun-daun baru itu tidak mudah terserang karat daun, teman-teman ya. Daun muda, daun-daun baru itu tidak mudah terserang karat daun walaupun dia kena hujan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu biasa ya. Itu biasa terjadi pada tanaman anggur. Anggurku jangan baru 2 bulan tanam udah kena jamur, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah sedih ya. Kalau teman-teman hari ini menanam di lahan terbuka ya, tanaman itu terserang karat daun, nah seperti ini, itu teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak mati kok, tanaman nggak mati kok ya. Nah seperti ini nggak mati kok ya. Nanti teman-teman yang biasanya yang terserang jamur dari akibat air hujan, yaitu embun tepung kuning-kuning itu ya, karat daun, itu nanti kalau teman-teman lakukan penyemprotan secara otomatis mereka juga akan hangus terus mati, mereteli nanti ya akan tumbuh tunas-tunas baru kok ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu sudah biasa kalau teman-teman menanam di lahan terbuka. Tetapi kalau teman-teman menanam di lahan tertutup ya aman, tanpa fungsida, tanpa apapun aman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dibikin santai saja ya, dibikin santai saja. Berapa hari sekali penyemprotan di musim hujan? 1 minggu sekali teman-teman. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Kalau teman-teman rajin ya, kalau memang tanamannya nggak banyak, habis hujan dimandiin seperti itu. Ini kan contohnya kemarin hujan semalaman. Pagi ini kita siram dengan air. Biar apa? Biar untuk membersihkan sisa-sisa air hujan yang ada di daun. Seperti itu loh teman-teman ya. Ini salah satu cara alternatif kalau teman-teman kok alah yo kok fungsida terus. Teman-teman bisa diselingin dengan air biasa, air sumur ya, seperti itu. Jadi teman-teman dibikin happy aja. Panen cak, iya panen terus ora tau leren cak. Ono buah wis ora tau leren pokoknya aku. Daun anggur aku kok mendadak ada warna merah-merahnya. Nggak apa-apa, merah-merahnya gimana? Merah pada tunas atau tunas muda atau gimana? Ya, merah-merah gimana? Ya, merah-merah gimana? Ini kalau nggak dijelaskan juga bingung teman-teman ya. Yang penting buat teman-teman, pokok menanam tanaman anggur itu nggak usah panik-panik amat ya. Jadi kita bikin slow saja. Bang, kalau sudah berbuah banyak apa harus dikurangi daun-daunnya? Ya, kalau teman-teman ingin mengurangi daun itu saya sarankan daun yang di bawah tandan buah. Daun yang di bawah tandan buah itu kita kurangin, bertujuan apa? Untuk mengurangi kelembapan pada tanaman, dan juga ini salah satu cara supaya tidak mudah terserang jamur. Ya, pengurangan daun itu bertujuan biar tidak mudah terserang jamur pada buah, dan untuk temperaturnya itu juga tidak terlalu lembab, teman-teman. Kak, karena hujan-hujan berapa hari daun anggur jadi coklat-coklat gitu Kak, perlu dipangkas enggak? Lakukan penyemprotan fungsida dulu ya. Kalau main pangkas-pangkas nanti tanaman masih muda itu berbahaya teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan pemangkasan pada tanaman yang masih muda, batangnya yang masih hijau-hijau justru malah mati ya. Saran saya teman-teman tetap aja lakukan penyemprotan fungsida biar yang terserang jamur ini nanti pada rontok dengan sendirinya. Dan untuk apa? Untuk daun ya, untuk daun nanti ujung akan tumbuh lagi. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah panik. Itulah resikonya ketika kita menanam tanaman anggur tanpa naungan ya, tanpa naungan. Jadi maka dari itu kalau teman-teman ingin aman, lakukan penyemprotan secara teratur setiap 1 minggu sekali. Untuk penyemprotan obatnya apa? Tanya Bang, media tanam anggur bagusnya tanah yang gimana? Jangan tanah teman-teman. Kalau saya malah menanam tanaman anggur tanpa tanah ya. Saya menggunakan menanam tanaman anggur tanpa tanah, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara media racikan, sekam bakar, sekam lapuk ya, humus bambu ya, tanah humus bambu. Tanahnya hanya sedikit saja yang nempel, itu kita ambil dari humus bambu seperti itu. Aku pengen nanam anggur ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Menanam anggur mudah kok, kenapa nggak bisa ya? Buat teman-teman sering hadir saja di live saya, nanti akan saya bantu ya, saya bantu bagaimana cara perawatan dan pembentukan. Ini penting kalau kita menanam tanaman anggur, harus ada pembentukan cabang tersier supaya apa? Supaya kita nanti di usia-usia tanaman anggur 3 tahun, 4 tahun itu
hasilnya bagus dan buah juga bisa terkontrol, tanaman juga terkontrol, pembuahannya lebih mudah ya. Penyemprotan berapa kali? 1 minggu sekali ya Bangku. Tapi kalau untuk mengobati ya berarti 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau hujan setiap hari berarti di spray setiap hari kah Bang, gitu kah? Kalau tanaman teman-teman nggak banyak ya, habis hujan, ini kan semalam hujan, pagi-pagi teman-teman mandiin air biasa ya, air biasa seperti itu. Nah itu kita cuci kalau teman-teman ingin menggunakan sistem aman, sistem biasa. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan dengan cara penyemprotan fungsida, berarti paling enggak ya 1 minggu sekali lah kita lakukan penyemprotan fungsida. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk menghindari perkembangan jamur yang ada pada daun teman-teman. Atap pohon anggur saya paranet, apa harus diganti dengan plastik UV Bang ketika musim hujan begini? Alah ini masuk di lab saya berapa kali? Masuk di lab berapa kali? Saya tidak pernah rekomendasikan untuk teman-teman menanam tanaman anggur menggunakan naungan paranet. Kenapa? Paranet ini justru membuat tanaman anggur itu pertumbuhannya jelek, walaupun pertumbuhannya bagus tapi sulit untuk dibuahkan. Kenapa? Karena sinar mataharinya terhalang ya buat teman-teman, dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali kalau memang itu bibit. Kalau masih bibit aja masih menggunakan plastik UV. Atasnya UV, bawahnya paranet, itu kalau pembibitan. Seperti itu teman-teman. Jadi tujuan kita membuat naungan itu tanaman anggur tidak kehujanan, karena kalau kehujanan itu resikonya banyak sekali. Memperbesar batang anggur dengan apa Bapak? Ya dengan pupuk yang sudah diracik mengandung unsur fosfat tercukupi dan nitrogen juga cukup sehingga nanti pertumbuhan bagus ya. Ya. Buat teman-teman yang mengalami masalah pada pertumbuhan tanaman ya, yang mengalami masalah pada pertumbuhan tanaman, silahkan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 ini saya racik untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua supaya apa? Supaya tanaman anggurnya nanti pertumbuhannya bagus. Ya, balik layar teman-teman biar tahu muka saya ya yang belum tahu. Ya, buat teman-teman yang menanam tanaman anggur ya, racikan media tanam ya. Racikan media tanam itu juga penting membuat tanaman anggur kita nanti pertumbuhannya bagus. Aku nanam di bibit buah kok angel tumbuh ya Kak. Yo nanam di bibit buah. Di bibit buah oh menggunakan bibit biji yo lama teman-teman. Lebih baik menggunakan sistem graftingan atau sistem on root aja masih bagus graftingan ya. Kalau anggur SM impor, apakah betul harus pakai naungan? Tanpa naungan katanya cepat kena jamur ya. Memang bukan hanya SM aja teman-teman ya, bukan hanya SM muskat saja, hampir semua tanaman tuh ya seperti itu ya, hampir seperti itu. Memang ada yang sangat rentan sekali, seperti contohnya Ara 15 itu kalau kena hujan ya langsung hancur. Kalau tersier udah panjang di duluan, tetapi dah saya potong 50 cm, nggak apa-apa Bang Al. Kenapa 50 cm? Jangan terlalu pendek teman-teman. Untuk pembentukan awal jangan terlalu pendek ya. Ya, kalau memang kondisi jarak tanaman itu memungkinkan tempatnya, saya sarankan yaitu 1,5 meter. 1,5 meter teman-teman. Jangan terlalu pendek tersier dibatasinya. Bang, kalau bunga rontok solusinya apa ya? Bunga rontok ini solusinya ya nanti kita bungakan lagi tanamannya dengan pola pemupukan yang tepat. Ya buat teman-teman yang kemarin melakukan pembuahan kok rontok, itu biasanya pola pemupukan dari awalnya kurang tepat, yaitu teman-teman bisa gunakan yaitu pupuk yang tepat, yang tercukupi unsur kalsiumnya, Ya buat teman-teman yang kemarin menanam tanaman anggur ya, yang menanam tanaman anggur harus ada pembentukan, ada perawatan supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Pupuk kalsium itu fungsinya buat apa Kakak? Pupuk kalsium itu salah satu pupuk yang dibutuhkan yaitu tanaman juga, tetapi walaupun kebutuhannya tidak banyak, tetapi ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau tanaman kekurangan unsur kalsium bisa merontokkan buah dan lain sebagainya. Bunga juga mudah rontok, buah juga mudah busuk ya. Dan keunggulan pupuk kalsium ini juga bisa membuat media tanam kita lebih stabil ya, lebih stabil. Bang, aku awal dipupuk segenggam mutiara seminggu langsung gosong. Kamu ngikutin siapa cara seperti itu ya? Teman-teman harus cerdas ya. Tanaman anggur ini sensitif loh ya. Cara pemupukan itu harus cerdas. Jangan asal-asal ikut-ikutan. Jangan asal-asal
ikutan konten ya, jangan asal-asal ikutan konten. Orang yang membuat konten itu kadang-kadang tidak jujur juga. Ini tanaman usia berapa, harus dengan pemupukan berapa, dan berapa harus kandungan yang harus diberikan, seperti itu. Jangan asal-asalan. Aku nanam anggur ora tukul. Lah nanam anggur. Ya buat teman-teman, kalau ingin menanam tanaman anggur, media tanamnya adalah sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu. Sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu. Pian jujur pogak bang. Aku jujur. Ya, aku edukasi setiap hari teman-teman. Saya edukasi setiap hari. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sudah datang di lab saya. Tadinya yang tidak tahu sekarang menjadi tahu. Tadinya tanaman anggurnya yang tidak berbuah sekarang alhamdulillah sudah berbuah ya. Sebenarnya materi-materi menanam tanaman anggur itu tidak banyak. Makanya ketika teman-teman masuk di lab saya, materinya pasti berulang itu aja ya. Saya pengen beli pupuk Bang Al, tetapi AB mic-nya belum habis. Tapi aman nggak Bang? Aman nggak apa-apa. AB mic dihentikan. AB mic dihentikan abangku ya. Kalau abang mau royal nggak apa-apa, diseling nggak apa-apa ya. Aman. Ini jujur apa rekayasa Kak? Rekayasanya gimana? Ya, saya itu yang penting teman-teman itu bisa menanam tanaman anggur ya, nggak ada yang saya tutup-tutupi ya, nggak ada yang satu keren aku pengen belajar Bang, silahkan, banyak sekali teman-teman tuh coba tapping di sini, ini banyak yang sudah biasa hadir di lab saya ya, biasa hadir di lab saya banyak sekali ya, yang tadinya menjadi senior sekarang jadi wes tambah pinter mana, wes tadi guru tadi pokoknya yang dipotong itu barang keberapa. Ya, buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, ya, membuahkan tanaman anggur kita jangan gunakan sistem tanaman anggur asal. Kenapa? Kita ini mempunyai iklim tropis. Jadi kita gunakan dengan cara tropis juga, ya. Kalau teman-teman batang ya. Kalau teman-teman kok menggunakan pola-pola yang mereka video-videokan itu banyak gagalnya. Saya yakin 50% gagal, malah 30%. Pola pembuahan di rumah anggur Al-Hakim itu ada dua caranya ya. Jadi pola pembuahan pertama itu kita menggunakan sistem long. Pola pembuahan kedua teman-teman, nanti pola pembuahan kedua ini sudah kalau kita tanaman sudah usia 3 tahun 4 tahun itu polanya sudah berbeda lagi. Jadi pola itu tidak bisa kita terapkan kita gebuk sama rata untuk tanaman anggur ya, tanaman anggur. Kalau pola pertama dengan sistem long itu semua bisa. Mau tua mau muda bisa, tetapi kalau untuk pola yang untuk usia tanaman anggur itu 3 tahun ke atas dengan menggunakan pola pendek seperti ini itu nggak jadi ya untuk tanaman muda. Nandur ora tukul ala yo genti, nanti beli bibit aja, beli bibit yang 1 meteran ya. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur saya sarankan beli bibit yang 1 meteran ya. Yang etalase nomor 2 itu gimana cara jelasnya ya. Pupuk pembuahan etalase 2 ya, buat teman-teman yang selama ini tanaman anggurnya tidak berbuah ya. Di dalam satu paket pupuk saya ini sudah racikan. Sudah saya racik jadi satu paket isinya 4 untuk pemupukan 4 kali pemupukan. 4 kali pemupukan, gunakan pemupukan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu ketiga nanti teman-teman dibuang tunas airnya semua, dan nanti di minggu keempat kita yaitu lakukan pemangkasan di hari ke-3 atau ke-4 ya. Jadi seperti itu dilakukan pemupukan, berarti selama 1 bulan, satu paket untuk 1 bulan teman-teman. Semua sudah saya bungkus-bungkus, jadi teman-teman enak tinggal menggunakannya ya. Semuanya sudah saya bungkus-bungkus seperti ini. Jadi teman-teman tinggal melarutkan, 1 pieces dilarutkan dengan air, dan setiap produk saya sudah ada panduannya. Seperti itu. Jadi teman-teman itu menggunakan pupuk-pupuk saya sudah saya bikin mudah, sudah saya bikin gampang. Pupuk pertumbuhanku udah sampai masih. Alhamdulillah, terima kasih Mbak E ya. Mbak, gimana? Mau dipakai sekarang atau mau dipakai nanti? Tanamannya sudah berapa? Mbak Nadi, usia tanaman sudah berapa? Ya, jadi ya, buat teman-teman yang ingin melakukan pupuk pertumbuhan ini juga ada caranya. Pasti saya tanyakan usia tanaman berapa, karena dosis tanaman itu berbeda antara tanaman yang masih kecil atau baru pindah tanam sama tanaman yang sudah lama ditanam. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kepengen mendapatkan hasil yang bagus, tanaman aman dan dosisnya ini semua terukur ya. Dosisnya terukur, jadi teman-teman nggak usah khawatir overdosis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir overdosis, yang penting diikuti panduan bagaimana cara penggunaannya. Nah,
Jika teman-teman sedang merawat tanaman anggur, ya, sedang merawat tanaman anggur, gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Dipakai sekarang udah tinggi 60 cm di pot. Tinggi 60 cm udah di pot, berarti tanaman tersebut sudah lama ya. Sudah lama pindah tanam ya. Sudah lama pindah tanam, itu bisa digunakan. Coba 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter, Bunda. 1 picis dilarutkan dengan air 8 liter, karena ditanam di pot, nanti Bunda bisa digunakan beberapa liter kita kocorkan, sisanya kita simpan. Jadi pupuk dilarutkan dengan air 8 liter, nanti sisanya disimpan. Seperti itu, Bunda. Bang, jual bibit cangkok ya? Enggak ya. Saya sarankan jangan cangkok, teman-teman. Cangkok ini tidak bagus. Berarti kalau kita menanam tanaman anggur dengan menggunakan sistem cangkok, ini termasuk sistem on root, menggunakan perakaran anggur itu sendiri. Biasanya kalau kita tanam di tanah, itu hasilnya tidak bagus ya. Itu beresiko pembusukan akar dan usianya tidak panjang. Lebih baik teman-teman gunakan sistem grafting yang kita ambil dari anggur-anggur lokal yang perakarannya sudah adaptasi pada tanah kita. Kenapa anggur saya tidak mau berbuah? Kerdil padahal sudah diberi pupuk. Nah, seperti ini. Teman-teman, kalau tanaman anggurnya kecil, jelek, itu jangan dibuahkan dulu. Kita ingin membuahkan tanaman anggur itu harus ada proses. Prosesnya apa? Tanaman sudah ada, yaitu namanya cabang tersiernya. Kalau tanamannya belum ada cabang tersiernya, mau dibuahkan ya hasilnya ora baik. Jadi apa sih cabang tersier itu? Cabang tersier adalah cabang-cabang nih. Ini sekunder. Ini sekunder ya teman-teman, sekunder. Terus di sini ada cabang-cabang kanan kiri itu namanya cabang tersier, cabang-cabang yang akan kita gunakan untuk proses pembuahan. Seperti itu. Etalase 3 mana lebih banyak penggunaannya ya Bang Al? Iya, etalase 3 ini sebenarnya lebih banyak penggunaannya. Kenapa? Ketika tanaman itu sudah berbunga, itu selanjutnya kita menggunakan pupuk ini terus. Nggak usah kita kembalikan ke masa-masa vegetatif lagi, nggak usah. Ya, kita gunakan pupuk ini terus. Yang jarang penggunaannya itu malah pupuk etalase 2. Ya, pupuk etalase 2 itu hanya digunakan untuk membuahkan saja teman-teman. Ya, untuk membuahkan saja, untuk mendorong menguatkan buah saja. Tapi setelah itu kita gunakan pupuk ini terus. Setelah tanaman itu berbunga, kita gunakan pupuk etalase 3 terus. Ya. Nggak usah kita kembalikan ke vegetatif, kecuali tanaman menggi ya. Tapi kalau sudah menggunakan pembesar dan pemanis buah, saya rasa tanaman itu tidak menggi karena nutrisinya tercukupi ya. Nutrisinya tercukupi. Yang kemarin beli 3 paket. Oh, untuk pupuk pertumbuhannya. Itu bubuk apa Bang? Pupuk anggur. Pupuk anggur saya yang etalase 1 pupuk pertumbuhan. Tinggal pakai semua seperti teman-teman menyeduh kopi. Jadi teman-teman tuh pupuk-pupuk dari saya nggak usah bingung. Seperti kopi gulanya berapa, terus susunya berapa, kopinya berapa, nggak usah. Teman-teman tinggal sediakan air saja. Nanti diaduk, dilarutkan, lalu kita gunakan pada tanaman kita. Yang pemanis ya saya kocor habis 1 paket. Iya, tanamannya banyak apa Bun? Tanamannya banyak Bun. Ya, tanamannya banyak Bun. Yang sudah berbuah ya, buat teman-teman yang sudah berbuah, gunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Ini pertumbuhan bagus, nanti bunga juga bagus, buah bagus, hasilnya juga manis buahnya. Ya, seperti itu. Dan nanti tanaman anggur itu perlu dipupuk teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya ada 12 pohon. Alhamdulillah berkah selalu, semoga cocok di sana, hasilnya cocok, jadi Bunda kelangenan terus sama saya. Ya, jadi Bunda kelangenan. Karena banyak sekali teman-teman yang sudah sering beli pupuk di saya itu sudah nyaman. Kalau sudah nyaman enak teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman itu nggak pusing lagi, tinggal ambil 1 picis, larutkan dengan air 5 liter, aduk, kita kocorkan. Jadi teman-teman nggak usah nimbang-nimbang, nggak usah ini, nggak usah nggak usah itu, nggak usah pusing-pusing. Jadi semua teman-teman di sini itu saya bikin nyaman. Tetapi yang lagi berbuah 6 pohon, iya 6 pohon itu juga cepat habis nanti Bunda. Ya, hanya 3 paket. 3 paket itu kalau untuk 6 pohon berarti 1 paket ini hanya untuk 2 minggu saja. Ya, 6 pohon itu 1 paket malah hanya 1 minggu. Untuk paket hanya 1 minggu untuk 6 pohon, karena 6 pohon satu cepet deh. Iya. Seperti labu. Kalau kita beli pupuk yang
kita banyakin etalase 3 ya Bang Al? Ya kalau tanamannya sudah pada berbuah ya etalase 3 abangku. Tapi kalau tanamannya masih pertumbuhan ya lebih baik pupuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu penting teman-teman. Ya, tergantung kondisi teman-teman semua tanamannya. Kalau tanaman teman-teman sudah ada yang sudah berbuah, kita beli pupuk etalase 3 banyak nggak apa-apa. Karena apa? Karena tanaman sudah mulai di atas generatif, tanaman sudah mulai pada berbuah. Akan tetapi kalau tanamannya masih baru 1 meter 1 meter, yuk kita beli ini kelamaan nunggunya nganggur di rumah. Ya. Ya masih nanti beli lagi, alhamdulillah Bu Nandi nyaman. Kalau udah nyaman itu memang enak teman-teman. Jadi teman-teman itu saya bikin nyaman, saya bikin enak, nggak usah pusing-pusing, ya, nggak usah khawatir overdosis karena pupuk-pupuk ini sudah saya praktekkan sendiri, sudah saya pakai sendiri ya, pengiriman dari Pemalang Jawa Tengah teman-teman. Pengiriman dari Pemalang Jawa Tengah ya. Abangku tanamannya sudah apa? Kalau seperti Mbak Nandi ini kan, Mbak Nadi ini kan tanamannya sudah berbuah 6, ya, berbuah 6. Itu kalau sudah berbuah 6 berarti kan memang banyak pupuk itunya. Tetapi kalau tanamannya kok masih masa pertumbuhan, saya sarankan yang banyak pertumbuhan teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti memaksakan tanaman yang masih kecil-kecil untuk berbuah, karena ini akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Ya, akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena apa? Karena masa-masa pertumbuhan ini juga membutuhkan nitrogen. Masa-masa pertumbuhan tanaman juga membutuhkan unsur nitrogen untuk apa? Untuk membuat daun itu lebih besar dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan salah pupuk. Bang, punya saya bunganya kena jamur. Terus gimana ya? Lanjutkan pupuk pembuahan lagi aja. Lanjutkan pupuk pembuahan lagi. Kalau memang bunganya jelek, buang semua. Buang semua, nanti dipangkas lagi. Insya Allah keluar bunga. Ya, buat teman-teman, jadi kalau memang kita melihat bunga itu sudah tidak potensi bagus, buang, jangan buang-buang waktu. Ya, karena apa? Karena kalau kita menunggu bunga itu sampai jadi, itu 4 bulan. Kalau jadinya bagus nggak apa-apa, nggak bagus kok ngapain kita rawat? Kita mulai dari awal lagi. Ya, bunga-bunga yang terserang jamur kita buang saja, kita semprot, kita awali untuk pembuahan baru. Yang untuk pertumbuhan 1 bungkus airnya berapa liter masih? Airnya di sini kan ada panduan yaitu antara 5 sampai 7 ya Bunda. Bunda karena tanamannya masih kecil, masih sekitar 50 cm, itu sama air 8 liter saja. Ya, dilarutkan dengan air 8 liter. Seperti yang video saya kemarin tuh Bunda, itu kan ada yang pupuk pertumbuhan super. Ada tulisannya pupuk pertumbuhan super. Itu caranya seperti itu Bunda. Larutkan dengan air yaitu 8 liter. Ya, kalau Bunda mau pelarutannya dipisah antara kalsium dengan pupuk yang lainnya seperti itu. Ada kok videonya. Coba Bunda dilihat di situ. Yang thumbnailnya itu gambar stroberi, ya. Thumbnailnya gambar stroberi ya. Buat teman-teman, terima kasih Mbak Tin, tap-tap layarnya ya. Ya, buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, jadi disesuaikan. Bang, musim hujan buah busuk semua padahal sudah dibungkus plastik. Kalsiumnya tercukupi enggak? Terus ada penyemprotan kalsium enggak kalau buah-buah sudah mulai matang ya? Ini harus terjadi teman-teman ya. Kalau dibungkus plastik enggak dilobangin, di situ kelembapan terjadi, malah pada rontok semua. Juga buat teman-teman ya, harus ada pengontrolan setiap hari. Kalau ada buah pecah segera diambil. Ya. Seperti itu. Memang berisiko kalau kita menanam tanaman anggur, kita buahkan di musim penghujan ya. Lebih baik di musim penghujan disuburkan saja. Nanti, Bang, biar beri nggak rontok, solusinya gimana? Ya, gunakan pupuk ini, pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 adalah pupuk pembesar dan pemanis buah. Ini digunakan untuk merawat tanaman anggur yang sedang berbunga dan berbuah ya. Untuk merawat bunga, teman-teman bisa satu picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya. Dan setelah itu jangan lupa teman-teman ya, tetap dijaga penyemprotannya, jangan dilakukan aktivitas penyemprotan. Biasanya bunga-bunga pada rontok itu dikarenakan teman-teman kesalahan ketika tanaman anggur terjadi penyerbukan, teman-teman melakukan aktivitas penyemprotan. Ya, ini sensitif sekali. Bang, capek aku ngetik nggak dibaca. Ngetikmu apa? Kita mani perasaan nembe nongol. Bang, kalau pohon subur tersier dipelihara semua boleh nggak? Boleh.
Ya, nanti semakin banyak tersier semakin asik. Semakin banyak tersier semakin asik, teman-teman, ya. Semakin banyak tersier semakin asik. Yang nggak numbuh aja disuruh numbuh kok, yang numbuh. Ya, yang nggak numbuh aja dipaksa untuk numbuh. Ngapain harus dipotongin? Kalau saya tidak, teman-teman. Saya pelihara semua. Ya, yang penting nutrisinya dicukupi, nanti juga akhirnya hasilnya bagus. Udah ya, caranya seperti itu, Bunda. Ambil air 8 liter atau air 8 liter ini dibagi 2, ya, dibagi 2, 4 liter, 4 liter. Nanti yang kalsium itu kita larutkan di 4 liter, nanti yang itu di dalam 4 liter, nanti aduk secara terpisah, setelah itu kita satukan. Seperti itu, Bunda. Jadi kerjanya seperti abemik, ya. Memang pupuk itu saya racik untuk seperti abemik, teman-teman. Soalnya batang ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar dikontrol, Mbak Tin. Yang besar dikontrol. Yang besar dikontrol biar nutrisi masuk yang kecil, ya. Jangan sampai yang besar dibiarkan panjang. Harus segera dihentikan. Dihentikan di 1 meter nggak apa-apa, Mbak Tin. Dihentikan di 1 meter nggak apa-apa. Nanti sambil menunggu yang lain berjalan, itu kan akhirnya bat pecah. Seperti itu, teman-teman. Jadi pas seperti itu. Jadi pas ngono. Anggur 1 pohon diserang belalang, mau disemprot insek, belalangnya udah minggat. Ya dikasih nggak apa-apa, walaupun dia minggat, tetapi kalau nganu ya nanti dia manggil temennya lagi, ya. Tetap dilakukan penyemprotan, teman-teman, biar tidak datang lagi. Bang Al, batang sekunder 3 meter. Lebih boleh saya potong lahan terbatas di pot. Nggak apa-apa, kalau lahan terbatas ya kita sesuaikan lahannya, teman-teman. Kita menanam disesuaikan lahannya. Contohnya ini tuh hanya 1,5 meter. 1,5 meter, maka saya akan mencari varian yang cocok. Ya, ini penting buat teman-teman kalau mau menanam tanaman anggur, ini harus ada matematikanya. Matematikanya gimana? Aku mempunyai lahan terbuka. Lahan itu ternyata hanya lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter, teman-teman, menanamnya apa? Menanamnya mondrop, ora dadi. Menanamnya apa? MF, ora dadi. Karena tanaman itu membutuhkan tersier panjang, ya. Jadi caranya gimana? Kita mencari varian-varian yang bisa dibuahkan dengan pendek. Dengan varian apa itu? Contohnya yaitu kita ambil Jupiter. Jupiter pendek, bisa. Pendek dan juga mudah. Sinar matahari hanya setengah hari juga oke. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan, ada matematikanya, teman-teman. Bang Al, Jupiter saya tersiernya sekitar 20 batang sebesar supit. Apa udah bisa pupuk pembuahan? Bisa. Bisa. Kalau sebagian sudah mulai mencoklat, lakukan pupuk pembuahan. Insya Allah nanti di lebaran itu sudah ada pentil-pentilnya. Loka 1 pohon dibuat cabang kena akri bagus enggak, Om? Kena kanan kiri ya bagus nah. Kalau sistem tralis yang Y ini juga bisa, para yang bisa, semua bisa, tergantung kondisi. Yang penting teman-teman tanamnya itu kena sinar matahari bagus. Yang pupuk pertumbuhan ini belinya kedua. Nah, Bang Zo, pupuk pertumbuhan beli kedua. Terima kasih Bang Zo ya, buat teman-teman yang beli pupuk pertumbuhan. Nanti kalau sudah biasa menggunakan pupuk dari saya tuh nyaman, teman-teman, ya nyaman. Nanti daun tanamannya itu akan hijau bagus banget ya, hijau bagus banget ya, hijau bagus banget, dan pertumbuhannya juga alhamdulillah bagus. Mak Plong, kena opo Mak Plong? Kita terjawab kah pertanyaannya ya? Ya buat teman, pupuk pertumbuhan agar apa ya Bang? Pupuk pertumbuhan yuk biar tumbuh tanamannya, biar tumbuh bagus dan batangnya bagus, pertumbuhannya seimbang. Menggunakan pupuk pertumbuhan saya keunggulannya mudah dibuahkan. Ya, menggunakan pupuk pertumbuhan saya keunggulannya tanaman mudah dibuahkan. Kalau teman-teman memulai menggunakan pupuk pertumbuhan dari awal dari saya, nanti ketika tanaman sudah masuk masa-masa pembuahan, itu dipotes saja keluar bunga, teman-teman. Keunggulan pupuk pertumbuhan saya karena apa? Karena antara jarak nitrogen dengan fosfat ini tidak terlalu jauh. Jarak antara nitrogen dengan fosfat tidak terlalu jauh sehingga pertumbuhannya nanti bagus. Dan ini saya gunakan pupuk-pupuk berkelas, teman-teman. Racikan saya menggunakan pupuk-pupuk berkelas, pupuk-pupuk paling bagus, bersifat nitrat, dan memang harganya kalau teman-teman mau beli yang per kilo 1 bungkus ini harganya tahu sendiri. Kalau teman-teman mau beli 1 kilonya itu berapa? Sudah ketahuan. Ya, sudah ketahuan harganya mahal banget. Terus teman-teman, pupuk-pupuk ini sudah saya racik untuk apa? Untuk memudahkan supaya teman-teman ke depannya tanamannya mudah untuk dibuahkan.
Bang, panjang 2 meter ditanam di planter bank, dibuat melingkar. Nggak apa-apa abangku. 2 meter kelihatannya sudah mentok, dipotes saja ujungnya. Ya, nanti baru direbahkan. Tunas air jangan ada dibuang. Kalau teman-teman rencananya mau menggunakan tabulan pot dengan sistem melingkar, berarti tidak ada pembuangan, tidak ada pembatasan untuk tunas airnya. Ketika tanaman sudah tinggi 2 meter, kita potes. Kita hentikan. Ya, tetap dipupuk pertumbuhan biar apa? Biar kanan kirinya tersier dari tunas air itu tumbuh. Setelah tersier itu tumbuh, nanti baru dilingkarkan. Teman-teman boleh diseleksi atau dirawat semua, ya. Karena menggunakan sistem melingkar ini nggak bisa dirawat semua, berarti harus diseleksi. Seperti itu teman-teman. Bang, kalau udah pangkas pembuahan seminggu disiram, tetapi hari apa nggak disiram? Disiram tetapi hari apa? Kalau buat teman-teman untuk melakukan penyiraman setiap hari disiram. Bang Al, kalau tersier panjang 2 meter untuk pangkas pembuahan di posisi mana? Varian apa ini? Ya, Mbak Mani? Ya, Mbak Kita Mani? Varian apa? Ya teman-teman, nanti pembuahan itu rata-rata di 70 cm. Jupiter. Jupiter mah penak. Jangan panjang-panjang nanti ngabisin tempat ya. Itu sudah 2 meter sebenarnya terlalu panjang. Tersier 2 meter terlalu panjang, nutrisi kebuang sia-sia ya. Cukup 1,5 meter. Nanti abang pembuahan di 70 cm saja, karena ini pembuahan pertama di 70 cm. Biar apa? Biar bunganya bagus. Sebenarnya tersiernya kepanjangan abang di 2 meter. Tersier 2 meter kepanjangan ya, nutrisinya itu kebuang. Jadi matabat vegetatifnya jadi tinggi ya, buat teman-teman. Saran saya tersiernya jangan panjang-panjang lah, jangan sampai 2 meter. Kalau memang itu varian Moondrop nggak apa-apa, kalau varian Taldon nggak apa-apa. Kalau varian untuk varian ini tidak saya rekomendasikan. Berarti disiram tiap hari ya Bang? Iya, setiap hari kita siram tetap ya, tiap hari kita tetap lakukan penyiraman. Dan di hari-hari tertentu, hari-hari pemupukan itu kita gunakan penyiraman dengan air pupuk ya, air pupuk seperti itu. Seandainya gini, hari Minggu kita biasa memupuk. Kemarin hari Minggu kita memupuk. Berarti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari air biasa. Terus kembali ke hari Minggu lagi kita gunakan memupuk. Seperti itu. Ya, maka dari itu buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, gunakan media tanam yang poros. Poros ini bisa bagus sekali membuat media tanam kita tidak mudah terjadi pembusukan pada akar. Tetapi kalau umur pohon udah tua, tersier bisa ditambah panjang Bang. Ya bisa ya, kalau teman-teman udah tua kemarin mungkin ada masalah pada tanaman, biar kepengen kambiumnya lebih sehat lagi, lebih besar lagi, daunnya lebih bagus, dipanjangkan lagi tersiernya ya. Tersiernya dipanjangkan 1,5 meter semua biar stabil. Nanti untuk tersier pembentukan ram-ramannya biar bagus, nanti lakukan pemangkasan pembuahan seperti itu ya. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, memang menanam tanaman anggur ini seneng apa? Tantangan, seperti kita merawat bonsai. Bang, apa akar nggak akan busuk kalau penyiraman setiap hari? Yang penting media tanamnya bener abangku. Media tanaman anggur itu kebutuhan tanahnya itu kalau saya itu hanya 10%. Paling tinggi 20%. Jadi ketika kita menyiramkan pun itu mudah langsung wus gitu. Ya, jadi yang tersisa hanya kelembapan saja. Media seperti ini kalau tidak sering disiram nanti pertumbuhan tanaman jelek. Karena tanaman kekurangan air. Ya, seperti itu abangku. Diulang Bang, Jupiter tersier prone 70 cuma atau di 150. Kalau 150 nanti kepanjangan abangku. Ya, terlalu panjang, tempatnya habis nanti, ya. Lebih baik ini karena dari awal abang sudah terlalu panjang. Ini juga untuk mencari matabatnya yang besar ini nanti juga berisiko. Seharusnya tersier itu jangan panjang-panjang teman-teman, cukup 1,5 meter saja. Ya, 1,5 meter saja. Itu kalau teman-teman terlalu panjang untuk pembuahan pertama, itu bat itu biasanya dari ujung itu 0,5 meter. 0,5 meter itu batnya bagus-bagus ya. Dari ujung 0,5 meter itu batnya bagus-bagus. Kalau teman-teman menggunakan 2 meter, nanti 0,5 meternya itu bagus, berarti di situ masih tersisa 1,5 meter. 1,5 meter kita pangkas di situ. Nanti untuk 15 daunnya, walah panjang nemen cah.